Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan topik tindak pidana korupsi. Adapun dengan topik tersebut, kami mengangkat judul Pidana Korupsi Surya Darmadi. Presentasi ini disusun oleh yang pertama Grace Tarigan, lalu De Indra Perkasa Alam, Andre Mikael Setepu, Mia Novita Sitompul, Elsa Putri Hanasi Burian, Lewis Panjaitan, Dewi Anastasia Boru Sitepu, Talenta Purnama Cinta, Siva Arya Yasmin Daulay, Josephine Simangunsong, Rotua Hatudosa Lumban Gaul, dan Putri Nabila. Adapun pengertian korupsi yaitu, korupsi adalah gejala masyarakat yang dapat dijumpai di hampir segala tempat. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Kata ini kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis, corruption, yang berarti menyalahgunakan wewenangnya untuk mengantongkan dirinya sendiri. Sementara menurut Kamus Lengkap Webster Third New International Dictionary, pengertian korupsi adalah ajakan dari seorang pejabat politik, pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya, semisalnya suap, untuk melakukan pelanggaran tugas. Pengertian korupsi menurut para ahli. B. Menurut para ahli. 1. Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya Corruption Distinct of Asia menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan menyalahgunakan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. 2. Menurut Robert Clarker, pengertian korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dari sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi seperti perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. 3. Menurut Dirimo Popi, korupsi melibatkan perilaku di pihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyerahkan kewenangannya yang dipercayakan kepada mereka. Sejarah korupsi. A. Era sebelum Indonesia merdeka. Sejarah korupsi di Indonesia sudah dimulai dari zaman penjajahan Belanda. Kedatangan Belanda di Indonesia menciptakan alasan terbesar meningkatnya tindakan pidana korupsi secara terus-menerus, mulai zaman VOC. Hal itu terlihat dari laporan VOC tentang korupsi di berbagai daerah, baik dilakukan oleh bupati atau orang-orang di pemerintahan kolonial Belanda. Korupsi di era pemerintahan kolonial Hindia Belanda sifatnya politik untuk menjatuhkan lawannya. Namun, ada juga yang murni korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Pada era VOC, hukuman yang dijatuhkan bagi koruptor beragam, mulai dari diasingkan hingga hukuman mati dengan digantung di lapangan dan ditonton masyarakat agar memiliki efek jerah. B. Era pasca kemerdekaan. Budaya korupsi yang sudah mendarah daging sejak awal sejarah Indonesia dimulai, rupanya terulang lagi dalam era pasca kemerdekaan Indonesia. Pada era di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah 2 kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, yaitu Paran dan Operasi Budi. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Paran singkatan dari Panitia Rituling Aparatur Negara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu oleh 2 orang anggota, yakni Profesor Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. C. Era Orde Baru. Tahun 1970, perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite 4 beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Profesor Johannes, LJ Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Cokro Aminoto. Tugas mereka yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CP Waringin, PT Mantrus, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya macam ompong karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon oleh pemerintah. D. Era Reformasi. Presiden B.J. Habibie pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman,
Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGP-TPK. Detail kasus korupsi Surya Darmadi. Surya Darmadi merupakan pemilik dari PT Darmex Group atau PT Duta Palma yang merupakan produsen minyak goreng Palma, diseret ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Desember 2022. Surya bersama Bupati Indragiri Hulu periode dari 1999 sampai tahun 2008, Raja Tamsir Rachman terjerat kasus korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Pos produsen minyak goreng Palma tersebut resmi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara hingga 78 triliun. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan kerugian negara tersebut timbul akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu atas seluas 37,95 hektar. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat ex-Gubernur Riau Anas Ma'amun dan kawan-kawan yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap alih fungsi lahan pada September 2014. Akhir bulan lalu, Majelis Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis Anas 1 tahun penjara dan denda 100 juta. Detail kasus korupsi Surya Darmadi. Kasus ini memecahkan rekor korupsi dengan nilai terbesar sepanjang sejarah. Surya Darmadi tentunya bukan pengusaha biasa. Dirinya bahkan sempat tercatat sebagai orang terkaya ke-28 di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2018 dengan kekayaan 20,73 triliun. Ini diduga menyuap Anas Ma'amun dengan uang 3 miliar untuk mengubah lokasi pergunungan. Kedua tersangka disangkakan melanggar primer pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dasar-dasar hukum tindak pidana korupsi. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kelima, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang keenam, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102/2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketujuh, berdasarkan Permendikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi atau PAK di perguruan tinggi. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. A. Faktor internal. Yang pertama, sifat serakah, tamak, dan rakus manusia. Dominannya, sifat-sifat ini membuat seorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Yang ketiga, moral yang lemah.
Jika moral seorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, bagian B, faktor eksternal. Yang pertama, aspek sosial. Masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Yang kedua, aspek politik. Keyakinan bahwa politik dapat memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor penyebab korupsi. Tujuannya untuk memperkaya diri yang akhirnya akan menciptakan money politik. Yang ketiga adalah aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Yang keempat, aspek ekonomi. Korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh mereka, orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Yang kelima, aspek organisasi. Organisasi ikut memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya, tidak ada teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, dan lemahnya sistem penegakan manajemen. Dampak-dampak korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan, meningkatnya angka kriminalitas, dan mahalnya harga jasa pelayanan publik. Jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ada beberapa jenis-jenis tindak pidana korupsi, yaitu 1. Merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi.